warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'aziman. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin rahimakumullah, para bapak dan pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi maparingan kaulang sadayana, yaitu maparingan nikmat sehat, maparingan umur, maparingan iman, luar biasa. Penasiun mumpul dari paham program pada pangwajah salam para bapak sidang pengajian rahimahumullah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat atau salam tinggi tetap ke baginda kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada keluarganya, salam kepada sahabatnya, salam kepada tabi'in dan tabi'atnya, sing malam mandar, sing bertaulan sadayana, sing dikenging dan syafaatnya yaumal qiyamah akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, hadirin muliakan Allah sidang pengajian rahimahumullah. Sebelum kita membahas tentang kesinaian tauhid, mari kita berdoakan kepada saudara kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu almarhumah Bapak Bana. Mudah-mudahan aku dipanggilnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala wasana Bapak Bana sin ayatina panantian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti umat Islam dihapus dan segala dosa-dosaannya diberikan pada kemuliaan Bapaknya. Ini dalam perjalanan wilayah bersih tetapkan umat Islamnya. Ini ayatnya surganya Allah. Ini jika kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para bapak sidang pengajian rahimahumullah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan sebagai kita mengatur umat Islam untuk saling mendoakan kepada orang yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini, kalau kita mau meneladani atau mau menghayati atau mau meresapi, coba para bapak, para ibu rahimahumullah sidang pengajian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup di dunia, setiap makhluk yang bernyawa yang berpuluh-puluh dan katul maut, semua yang merasakan bernyawa akan dicabut, akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita dipanggil Allah, sebelum datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, paling kita orang tingkatkan, orang itu masih kemihifasihan wa Allah Subhanahu wa ta'ala langkah untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak sidang pengajian rahimahumullah, hakikat manusia hidup di dunia tidak akan mengetahui datangnya hari esok. Hakikatnya manusia hidup di dunia itu adalah suatu mengantri tiket panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurang untuk tadi dijelaskan Allah dipasihan kena nafas, masih diberikan kita sehat, mari bersama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini beda di zaman waktu kita hidup, karena hidup ini adalah sebagai hari akhir zaman tersebut. Hari akhir zaman ini adalah seperti waktu tidak terasa waktu semenit itu atau 1 jam atau 1 hari itu seperti 1 menit, 1 jam seperti 1 detik. Maka Allah memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia seperti bencana gempa, bencana penyakit yang akan melanda dunia, yang penyakit tiba-tiba yang akan mematikan kita semua seperti itu, seperti panas, seperti hujan, seperti badai. Itulah yang disebutkan peringatan dari Allah supaya ingat kepada Allah, supaya ingat kepada Allah Sang Pencipta. Maka hadirin rahimahumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita masih kini kita diberikan tahu jalan yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita masih sempat ya kita sama-sama kita belajar. Para bapak rahimahumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan akhir zaman Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya supaya sadar paham. Diwayatkan banyak riwayat-riwayat yang akhir zaman malaikat itu protes kepada Allah
hadirin rahimahullah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tadi menjelaskan para malaikat protes kepada Allah ingin memintai hancurkan dunia ini karena sudah tertahan menahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menghancurkan dunia sebelum cahaya itu protes kepada kita, kepada Allah. Siapa cahaya itu? Yaitu kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah cahaya yang paling indah. Ia diciptakan dari segi cahaya yang terang, yang lebih menerang, sehingga tidak akan ada yang mencampurkan diri kebilangan cahaya Rasulullah. Sehingga para malaikat itu juga protes tidak akan ubah Rasulullah diturun, tapi kalau protesnya sang baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terjadi. Maka hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat itu Allah berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju rabbah yawmal akhir wa dzakara Allahu katsiran. Sungguh ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah contoh yang baik bagi dia mengharap Allah dan hari. Kemudian jelas ayat ini menekankan ayat ini merupakan suatu peringatan atau peringatan bahwa Rasulullah SAW itu adalah contoh yang harus kita ikuti. Berarti benar contoh kita kalau kita ingin kasih sayang Allah, Rasul dijauhi murka Allah. Innama nuzul dan Muhammad kalimah akhlak, yaitu harus diutus kata Rasulullah itu untuk disempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kurang dari ayatnya maksud Allah Subhanahu wa taala. Sing ayatnya contoh-contoh kajian Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian memberikan contoh yang baik supaya dunia akhir zaman ini tidak kiamat, supaya di akhir zaman masih kini ayat iman anu benar anu salah. Tapi kalau masih kini kita tergoda hawa bangsa itu tetap benar apa di salah anu salah apa di benar. Karena iblis itu kalau sudah membenci kepada manusia, tetap walaupun manusia memberikan kebenaran tetap kecuali anggap itu memasuki bangsa iblis. Karena saya ingin menghancurkan bukan untuk mencari kebenaran. Maka disitulah semua kerjaan wajah dan batinah minna batinah dan jahmuan. Sungguhnya Allah kebenaran pasti bakal hancur. Kebenaran Allah akan perlihatkan kepada kita. Maka kita sepatutnya untuk mengetahui suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menawar mudah-mudahan di akhir barokah asal manfaatna hadisna hari ini bagi timbul umumnya kabar pengajian sidang pengajian rahimahullah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kembali ayat husnul khotimah. Mudah-mudahan orang kembali kepada Allah. Ayo berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bikum tilawatahu innahu huwal sami'ul wa sallallahu li wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.